Baik, kita mulai aja ya sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nanti saya di feedback ya, suara saya kedengeran atau enggak ya, karena koneksinya agak sedikit kurang maksimal di sini ya. Oke, hari ini kita akan pembimbingan untuk praktek kerja lapangan yang pertama kali ya. Mungkin sebelumnya saya ingin berkenalan dulu. Ya. Sepertinya saya jarang ketemu dengan kalian ya. Bisa di-on-kan kameranya dan diperkenalkan namanya, dari kelas mana, kemudian PKL di tempat mana. Silakan. Siapa duluan? Apa saya panggil? Oke, saya panggil aja kalau gitu. Urut abjad. Adelia Putri. Adelia Putri, mana Adelia Putri? Ada orangnya nggak? Ada, Pak. Ya, saya diperkenalkan. Nama, kelas berapa, terus PKL di mana? Nama saya Adelia Putri dari kelas A219, PKL-nya di Kimia Farma Karamenjangan. Oke, ini pertama Karangjangan. Selanjutnya, Amira. Perkenalkan, nama saya Amira Zanul Azaria dari kelas 419, PKL-nya di Kimia Farma Kapuas. Kimia Farma Kapuas. Iya, Pak. Oke, selanjutnya Nur Fauzi Ibadillah. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzi Ibadillah dari kelas 419, PKL-nya di Kimia Farma 45 Kapuas. Oke, sama kayak Amira tadi ya. Lanjut, Rizkika. Perkenalkan, nama saya Rizkika Amalia dari kelas A319. Saya PKL di Kimia Farma Karangmenjangan. Oke, sama kayak Adelia tadi ya. Sinda. Nama saya Sinta Alfrida dari kelas A219. Saya PKL di Kimia Farma Dharma Wangsa. Oke, Darumaksa. Jadi semuanya di apotek Kimia Farma ya. Halo, suara saya kedengeran nggak ya? Ya, oke. Iya, benar, Pak. Ya, baik. Saya coba jelaskan dulu. Saya matikan kameranya ya. Kalian matikan kameranya nggak apa-apa. Saya mau share screen dulu. Oke, kelihatan ya. Sini share screen saya. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Baik, untuk pertemuan pertama ini kita akan share. Mungkin ini juga sudah pernah kalian dapatkan waktu pembimbingan PKL dengan Prodi ya. Coba nanti saya sedikit review dan ulas apa yang sebenarnya harus kalian lakukan ya. Jadi PKL ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib kalian tempuh ketika semester 6 ya. Ada KTI, PKL, nanti ada KPM. Nah, PKL ini tujuan utamanya adalah memperkenalkan kalian ya, praktek kerja lapangan, memperkenalkan kalian langsung terjun ke masyarakat ya, langsung terjun ke dunia kerja. Nah, utamanya di sini yang akan kalian ikuti di PKL nanti adalah di
pelayanan kefarmasian di komunitas, yaitu di apotek ya. Nah, tata tertibnya ini nanti yang harus kalian ikuti ya. Saya rasa semuanya sudah itu ya, sudah mengikuti atau istilahnya sudah berhak untuk bisa mengikuti PKL itu. Berarti kalian nanti akan sesuai dan masuk menjadi peserta PKL. Nah, ini untuk tata tertibnya, ini tata tertib umum ya. Tata tertib umum ini nanti yang akan kalian lakukan, tapi untuk yang khususnya ya, untuk di PKL nanti ini saya rasa kemarin juga sudah disampaikan di prodi mungkin ya. Nanti ini tolong di taati ya di tempat PKL kalian ya, baju bebas formal ya, beserta alma mater kampus dan name-tag bagi siswa D3 Farmasi. Jadi nanti siapkan ini alma mater sama baju bebas formal yang beralma mater ya. Nah, kalau untuk apoteker sudah kalian nggak perlu ikut apoteker karena beda ya. Atau mungkin nanti pasti kalian akan ketemu dengan apoteker di sana ya, yang akan PKL atau PKPA istilahnya di sana. Kemudian hijab standar pegawai yaitu dimasukkan. Kalau hijab syar'i dengan standar pegawai dan rok lurus bukan plisket, rambut gelung dengan hairnet, makeup minimalis, sepatu hitam pantofel, celana tidak boleh jeans untuk yang laki-laki. Kalau perempuan saya rasa juga sama ya, nggak boleh pakai jeans. Tuh, ini aturannya. Nah, ini tujuannya nanti kalian di sana itu ngapain ya? Yang pertama, tentu saja kalian supaya tahu nanti instansi yang kalian akan tempat PKL itu kayak gimana sih? Kemudian tahu job desk-nya, terus mampu menerapkan ilmu kalian yang sudah kalian dapatkan di kampus ke bidang kefarmasian, kemudian mampu menjelaskan dan melaksanakan tugas-tugas itu ya. Dan utamanya nanti secara garis besar sebenarnya kalian itu melakukan atau mengamati kalau di farmasi itu ada dua hal ya. Yang pertama yaitu pelayanan kefarmasian, yaitu yang lingkupnya nanti ke baik aspek farmasi klinis ataupun aspek keilmuan farmasinya, yaitu terkait dengan pengobatan kepada pasien. Yang kedua yaitu tentang manajerialnya, ya tentang manajerialnya. Itu nanti akan muncul di tugas yang akan kalian dapatkan. Untuk penilaiannya nanti ini ya, ada rentang penilaiannya. Saya rasa ini juga sudah pernah dijelaskan mungkin ya. Jadi ada aspek-aspek penilaian yang utama adalah nanti aspek afektif dan psikomotor ya. Kalau kognitif pengetahuan kalian mungkin ya sudah bisa dan dibuktikan dengan nilai-nilai kalian, tapi untuk afektif dan psikomotor ya, namanya juga praktek yang difokuskan adalah ke sana ya. Sehingga nanti yang paling tinggi poinnya di afektif dan psikomotor ini. Nah, untuk penilaiannya nanti sebagian besar karena ini praktek kerja lapangan, tentu saja nanti penilaian terbesarnya ada di pembimbing lapangan ya. Presentasinya kurang lebih 70 banding 30 ya. 70 banding 30, jadi saya nanti membimbing kalian hanya berhak memberikan nilai maksimal 30%. Tuh, sedangkan nanti pembimbing lapangan bisa memberikan kalian sampai 70%. Kemudian untuk timeline-nya, ya, timeline yang akan kalian lakukan, ya, untuk PKL ini berlangsung 4 minggu, mulai 21 Februari sampai 21 Maret, ya, minggu depan ya berarti ya. Minggu depan kalian akan mulai, terus mahasiswa tersebut sudah harus berada di lokasi PKL. Ya. Nah, sebelum tanggal ini harusnya kalian sudah menghubungi apoteker lahannya atau istilahnya pembimbing lahannya. Sudah menghubungi belum? Halo?
Belum, Pak. Belum ada yang menghubungi ini ya. Belum, Pak. Masih belum, Pak. Oke, ya berarti habis ini nanti silakan kalian menghubungi. Untuk surat pengantarnya, sudah dapat surat pengantar belum dari Prodi? Belum juga. Belum, Pak. Oh, belum juga ya. Oke, baik, nanti coba saya tanyakan. Biasanya eh, untuk pelaksanaan PKL, nah nanti coba saya tanyakan ke Prodi. Biasanya itu dapat surat pengantar dan kalian biasanya menghubungi pembimbing lahannya di sana atau penanggung jawab di apotek sana ya. Jadi setelah ini kalian juga menghubungi Prodi ya, apakah ada surat pengantar atau bisa langsung ke sana. Nah, karena biasanya kalau kalian hari H ke sana ya, biasanya itu bingung. Loh, saya ngapain hari H itu? Jadi sebelum hari H ya minggu-minggu ini ya, kan minggu depan ya, berarti minggu ini kalian harus ke sana bilang ke apoteker atau di sana penanggung jawabnya siapa. Kalau KF saya kurang tahu ya, apakah itu nanti penanggung jawabnya ada di eh, apoteker cabangnya atau di APA-nya. Tapi biasanya sih APA-nya yang bertanggung jawab ya untuk PKL ini ya. Untuk sebagai pendamping atau apoteker penanggung jawab untuk yang lahan ya, pembimbing lahan. Jadi nanti setelah diskusi dengan saya ini, bimbingan pertama ini, kalian coba tanyakan ke Prodi, ya perwakilan saja di tiap-tiap apotek ya. Tadi kan apoteknya ada 3 ya, Parangjangan, terus kemudian Dharma Wangsa, sama mana tadi? Lupa saya. Nah itu nanti masing-masing lahan, nanti perwakilannya silakan tanya ke Prodi, apakah ada surat pengantar atau tidak ya. Kalau misalkan tidak ada surat pengantar berarti mungkin nanti langsung menghubungi PJMK, sorry bukan PJMK, penanggung jawab ya, penanggung jawab PKL di lahan masing-masing. Nah, kemudian nanti setelah berlangsungnya berlangsungnya PKL ini, kalian akan melakukan bimbingan ya. Jadi nanti bimbingan dengan saya, pembimbing dari Akbar, nanti minimal 1 minggu sekali dengan saya ya. Jadi nanti kita adakan secara online seperti ini, kita sepakati nanti hari apa, ya. Utamanya itu terkait dengan aktivitas kalian yang akan kalian lakukan di sana, yang sudah kalian lakukan dan sudah berjalan untuk apa saja yang sudah kalian dapatkan, gitu ya. Nah, nanti cari waktu yang kalian semuanya bisa, ya, untuk bisa bimbingan online dengan saya seperti ini. Terus kemudian yang perlu diingat juga karena ini pandeminya masih dan mulai naik lagi ya. Jadi tolong nanti kalian ikuti semua arahan yang ada di sana, terus kemudian jaga protokol kesehatan, ya, jaga diri kalian sendiri, terus juga kondisikan bahwa kalian safe, aman, ya, baik berangkat maupun pulang, ya. Kita nggak perlu panik ya dengan adanya pandemi yang meningkat ini, tapi kita tetap harus hati-hati, intinya seperti itu. Nah, insya Allah kalau di apotek mungkin resikonya tidak begitu besar dibandingkan dengan rumah sakit mungkin ya. Jadi kalian bisa sedikit tenang ya untuk PKL di apotek ini. Kemudian nanti tanggal 30 Maret itu akan ada seminar yang akan dihadiri oleh semua mahasiswa dan dosen. Sehingga biasanya kalian sebelum 30 Maret atau biasanya sebelum berakhirnya masa PKL yang 21 Maret itu, kalian harus sudah bisa menyelesaikan laporan PKL dan juga menyelesaikan presentasi untuk bisa ditampilkan. Bisa ditampilkan untuk saling sharing ya. Jadi seminar ini tujuannya adalah untuk saling sharing pengalaman karena bisa jadi di satu instansi lahan PKL dengan instansi yang lain punya keunikan dan punya hal yang berbeda ya. Nah, siapa tahu di satu instansi melakukan pelayanannya
beda dengan instansi lain. Artinya punya keunggulan ya, punya keunggulan pelayanan di masing-masing institusi gitu atau masing-masing instansi lahan PKL. Nah, kemudian laporan yang fix ya ini ya, dikumpulkan maksimal 22 April ya. Karena biasanya laporan ini di tanggal 20 Maret biasanya 30 Maret ini belum selesai ya. Tapi kalau bisa selesai nanti dengan saya ya. Nah, jadi harus selesai sehingga nanti kalau diminta untuk mengumpulkan 22 April ini kalian sudah aman ya. Ini April ini kayaknya sudah mulai puasa ya. Sehingga nanti kalau bisa jangan melebihi dari 22 April karena ini nilai PKL kalian 0. Ya, meskipun sudah dapat nilai dari lahan dari saya, tapi kalau laporan akhirnya kalian tidak selesai berarti nilainya 0 nanti ya. Oke, ini kegiatannya ya untuk bimbingan minimal 4 kali ya bimbingan dengan saya. Terus kemudian laporan, satu lahan satu laporan. Nah, nanti perhatikan template dari laporannya ya. Terus kemudian nanti ada tugas. Tugas itu nanti kalian harus melakukan analisa resep minimal 2 resep dan melakukan analisa perbekalan kefarmasiannya. Jadi yang saya ceritakan tadi. Jadi sebenarnya kalian di apotek itu atau yang kalian pelajari selama ini di D3 farmasi, utamanya di pelayanan kefarmasian, ya, itu nanti muaranya ada di dua hal ini. Yang pertama yaitu pelayanan kefarmasian secara klinis atau secara pelayanan farmasi ya, secara pengobatannya gitu ya. Contohnya seperti itu. Dan yang kedua yaitu melakukan pengelolaan perbekalan kefarmasian, itu manajerialnya, manajemen farmasinya. Jadi satu, kalian fokus untuk melayani pasien, untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, satu lagi yang diamanahkan atau ditugaskan kalian adalah kalian mengelola sediaan farmasinya ini ya, mulai dari penerimaan, perencanaan, terus kemudian nanti pemesanan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, ya, kemudian sampai nanti penghancuran, ya, pemusnahan itu ya, pemusnahan, terus kemudian pencatatan dan pelaporan itu namanya pengelolaan perbekalan. Jadi yang satu berhubungan dengan manusia langsung, ya, meningkatkan kualitas hidup manusianya tadi pasiennya. Satu mengelola asetnya, mengelola barang sediaan farmasinya. Nah, itu nanti kalian diminta untuk mengerjakan dua tugas untuk analisis resep ya, untuk pelayanan ke pasien, dan satu lagi itu tentang pengelolaan perbekalan farmasi. Gitu. Kemudian nanti berkas yang harus kalian siapkan selama kegiatan PKL nanti ya, laporan PKL tadi sudah. Terus kemudian kartu bimbingan PKL ya, nanti tolong kartu bimbingannya ini untuk yang hari ini bisa dimasukkan ke catatan pertama ya, bimbingan pertama. Nanti silakan dicatat tanggalnya, terus materi yang diberikan Pak Ani itu apa, nanti dicatat, nanti tanda tangannya bisa terakhir ya, bisa terakhir dengan saya. Kemudian ada nilai pembimbing lahan PKL ya. Ya, ini saya rasa kemarin waktu pembimbingan sudah disampaikan mungkin ya, apa yang harus di-print, apa yang harus disiapkan untuk diberikan ke pembimbing lahan. Terus kemudian formulir evaluasi juga silakan nanti diserahkan ya, yang memang kebutuhannya untuk diserahkan ke lahan PKL. Untuk informasi dokumen nanti kalian bisa klik link ini. Saya rasa ini bisa diakses semuanya ya. Tidak hanya dosen, mahasiswa juga boleh share ini atau mengakses ini. Nah, untuk tugasnya ya, untuk yang analisis resep, nanti kalian berarti masing-masing mahasiswa minimal harus mendapatkan 2 resep ya. Apa yang dilakukan dari resep tersebut? Yang pertama nanti kalian menganalisa kelengkapan resepnya ya. Nah, secara administrasi, apakah sudah benar atau enggak, secara farmakologi, apakah sudah benar apa enggak. Nah, legal aspeknya dari resep itu kelengkapannya sudah
sesuai apa tidak. Nanti setelah kalau misalkan sudah sesuai, oke, terus kemudian mulai kita melakukan pelayanan resep. Dihitung resepnya, berapa yang harus disiapkan, terus kemudian kalau itu ada peracikan, bagaimana cara meraciknya. Setelah diracik nanti dibungkus, diberikan etiket, ya, kemudian dibuat salinan resep. Nah, jadi ini disiapkan sampai ready. Nah, tugasnya TTK sebenarnya itu sampai sini sebenarnya ya. Jadi melakukan analisis kelengkapan sama yang pelayanan resep terkait dengan perhitungan, peracikan, terus pengerjaan resep ini TTK masih berhak untuk melakukan pelayanan ini. Nah, tapi yang ketiga ini, yang ke-C ini biasanya yang memberikan adalah apoteker. Nah, tapi dalam hal ini kalian paling tidak tahu apa yang menjadi poin-poin penting ketika obat itu harus diberikan ke pasien. Karena ketika apoteker tidak ada, maka yang bertanggung jawab untuk menggantikannya di situ, kalau misalkan apoteker penanggung jawab utama nggak ada, apoteker pendamping nggak ada, berarti yang berhak untuk memberikan pelayanan di situ adalah kalian sebagai seorang TTK, gitu ya. Nah, sehingga harus tahu nanti KIE-nya ya. Nah, itu kalau dalam resep. Kalau suami dikasih, boleh. Ini kalian masuk ini. Jadi kalau suami dikasih tidak harus apoteker, tapi TTK boleh. Ya, apa yang diberikan nanti informasinya? Nah, itu informasi kepada pasien terkait dengan apa? Indikasi, efek samping, cara pakai, perhatiannya, kontraindikasinya, cara simpan, gitu ya. Itu masih masuk ya. Untuk KIE ini mungkin di lapangan bahkan masih banyak apoteker-apoteker yang memberikan kewenangan atau istilahnya melimpahkan kewenangannya ke TTK ya, istilahnya memberikan kesempatan untuk memberikan KIE gitu ya. Karena kalau dilakukan apoteker penuh mungkin kewalahan, sehingga ada beberapa yang bisa dilakukan oleh TTK. Sehingga ini juga masih termasuk ya, utamanya suami dikasih ini bisa dilakukan oleh TTK. Kemudian yang kedua tugasnya adalah tentang perbekalan farmasi ya. Apa saja perbekalan itu? Ya, ini perencanaan, pengadaan, penerimaan ya. Kemudian penyimpanan, pencatatan pelaporan, pendistribusian ya. Nah, ini nanti kalian mengambil minimal 2 tema atau 2 materi pembahasan. Jadi misalkan kalian mau mengambil tugas terkait dengan perencanaan ya. Berarti kalian ambil aja bagaimana kalau di apotek ya, bagaimana merencanakan sediaan obat yang fast moving gitu. Atau perencanaan menggunakan metode apa yang ada di apotek. Apakah apotek itu menggunakan metode defect, artinya habis terus kemudian di order ulang, atau ada perencanaan khusus menggunakan sistem Pareto atau menggunakan sistem ABC gitu ya. Nah, itu nanti silakan dilakukan analisis atau dilakukan minimal pencatatan dan mendeskripsikan ya. Jadi misalnya perencanaan yang dilakukan di apotek Kimia Farma itu untuk obat-obat antibiotik misalkan itu dengan cara apa, untuk obat-obat analgesik misalkan dengan cara apa gitu, atau obat-obat yang lainnya. Atau di sana juga mungkin punya formularium ya, atau punya daftar plafon misalkan. Nah, itu nanti silahkan bisa diambil sebagai materi tugas. Atau kemudian pengadaan, contohnya misalkan proses pengadaannya seperti apa di sana. Apakah sistemnya secara langsung, pembelian langsung, apakah pernah ada lelang, tender misalkan, hibah dan sebagainya. Untuk penerimaan juga bisa, bagaimana penerimaannya itu, apa saja yang dicek ya. Hal-hal apa yang dicek. Terus kemudian yang paling banyak ini ada penyimpanan ya. Penyimpanan dalam sistem apa di sana? Misalkan menggunakan sistem alfabetis, high alert. Ya, jadi misalkan analisis penyimpanan high alert pada sediaan injeksi gitu ya. Di apotek KF gitu misalkan.
dan sebagainya. Nanti silahkan kalian bisa memilih ya. Bisa memilih atau nanti bisa didiskusikan dengan apoteker pembimbingnya ya untuk tugas yang cocok dengan kalian. Jadi ada 2 tugas, yaitu 2 resep dan 2 pengelolaan. Jadi ada 2 pengelolaannya nanti. Misalkan milih, Pak, saya milih yang perencanaan dan penyimpanan, Pak. Gitu, monggo silahkan. Gitu. Gitu ya. Semoga paham maksudnya dari tugas ini ya. Pencatatan pelaporan, misalkan di sana melakukan pencatatan pelaporannya dilakukan setiap berapa kali. Misalkan setiap 3 bulan, Pak. Nah, pas saya PKL nggak ada di situ. Nggak ada proses stok opnam misalkan. Ya, nanti kalian bisa menggunakan metode wawancara untuk bisa mengetahui prosesnya atau mengetahui hasil analisanya. Jadi bisa tanya ke narasumbernya, yaitu siapa ya, apotekernya atau mungkin TTK yang lebih senior di sana. Gitu. Ya, stok opnamnya dilakukan berapa bulan sekali, apa saja yang dicatat, apa saja yang dilaporkan, apa saja yang harus diinventaris gitu. Kemudian kalau ada barang hilang, kosong atau rusak itu apa yang dilakukan, itu nanti masuk di sana. Pendistribusian juga sama ya. Jadi silakan nanti kalian pilih sendiri. Tekan sendiri. Nah, kemudian yang perlu dilakukan nanti tiap hari kalian juga membuat laporan PKL, laporan kegiatan ya. Itu apa yang kalian lakukan di sana. Apakah hanya nongkrong saja atau hanya ngobrol dengan apotekernya. Nah, jadi ini dicatat. Hari pertama apa yang kalian lakukan, hari kedua apa. Misalkan kalau di apotek hari pertama saya ditugasi untuk melakukan defekta obat-obat yang habis misalkan. Atau hari selanjutnya belajar menulis salinan resep, melakukan telah resep dan sebagainya. Nanti silakan ditulis. Nah, tiap hari pastikan kalian punya tanda tangan dari pembimbingnya di sana. Ya, kalau nggak ada pembimbing, ya minimal ada TTK yang senior tadi ya. Ada penanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab untuk bisa mengesahkan kegiatan kalian di sana ya. Jangan-jangan hanya nongki saja gitu ya. Gitu. Saya rasa kalian pasti sudah bisa memposisikan diri untuk belajar di sana ya, bukan untuk bermain. Kemudian ini juga untuk kartu bimbingan ini juga harus diisi nanti ya, yang harus diperhatikan ada pembimbing lahan, terus ada pembimbing akademik atau dosen pembimbing di Akfar ya, nanti jangan sampai ketukar ya. Terus untuk lahan juga ini penilaiannya nanti silahkan di print atau mungkin coba nanti itu kalau kemarin diminta untuk ngeprint sendiri atau sudah disiapkan oleh Prodi ya? Halo? Halo? Ya, masih ada orang kah di sini? Ya, nanti ini silakan dicek ya. Apakah sudah ada berkasnya dari Prodi atau mungkin ini memang diberikan dalam kekosongan terus kalian bilang sendiri. Terus form evaluasi juga tolong nanti jangan lupa untuk disampaikan untuk diisi ya. Oke, saya rasa itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan PKL-nya? Masih belum, Pak. Belum. Jelas ya. Jadi sekali lagi setelah ini nanti kalian coba hubungi Prodi apakah ada surat pengantar atau tidak yang diperlukan ataukah kalian langsung menghubungi pembimbing di sana ya, pembimbing lahannya di sana. Nah, terus nanti coba saya coba tanyakan apakah memang
diperlukan untuk ada visita dari dosen dari dosen akfar untuk ke sana ya. Nanti siapa tahu kalau ada kesempatan nanti saya visita ke sana untuk melihat apakah benar ini ada mahasiswa akfar yang PKL di tempat tersebut gitu ya. Saya hubungi apotekernya masing-masing. Jelas sampai di sini ya. Sekali lagi kalian PKL ini tujuan utamanya adalah belajar ya, jangan takut salah, tapi juga jangan dalam tanda kutip jangan asal-asalan ya. Jangan ngawur. Karena apa? Karena biasanya ada beberapa di beberapa kesempatan itu kalian diberikan tugas atau diberikan kepercayaan oleh pembimbingnya sana untuk membantu secara langsung ya, terjun secara langsung. Jadi tolong nanti yang serius sungguh-sungguh di PKL-nya ini, dan semoga nanti kalau kerja kalian atau PKL kalian bagus, siapa tahu nanti kalian bisa direkrut ya. Karena sekarang kebutuhan untuk PTK saya rasa masih cukup tinggi ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalian bisa bekerja di lahan PKL-nya gitu. Jadi tolong nanti PKL yang sungguh-sungguh, yang serius ya. Kalau misalkan ada kesulitan atau apa, nanti silakan bisa menghubungi saya. Kalau bisa saya bantu, nanti akan saya bantu. Oke, terus jangan lupa tadi laporannya, terus kemudian hal-hal yang lain. Saya rasa tadi sudah disebutkan. Untuk laporannya kalian sudah dapat template-nya? Sudah punya template-nya? Sudah. Sudah ya. Oke, baik. Kalau gitu saya rasa nggak jauh beda dengan template KTI ya, tapi mungkin nanti tolong dicek lagi, siapa tuh ada spasi atau margin yang berbeda. Saya rasa nggak jauh beda sebenarnya, tapi coba dicek lagi ya. Ternyata saya yang tidak jeli. Nah, ya, saya rasa itu. Nanti untuk pembimbingan selanjutnya bisa minggu depan ya. Silakan diagendakan mau Selasa mau Senin siang juga boleh, atau hari apa gitu ya, Selasa boleh jam segini juga boleh. Jadi, maksimal ya 1 jam lah ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Nggak ada? Sudah jelas? Nanti saya dikabari ya untuk yang tadi ada surat pengantar atau tidak. Terus kemudian kalian sudah tahu nomor pembimbing lahannya, nomor HP-nya? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah Ya. Nanti dikasih. coba dikontak ya. Kalau misalkan butuh surat pengantar ya nanti segera dimintakan. Kalau memang tidak perlu surat pengantar berarti kalian mungkin sebelum hari H bisa berkunjung ke sana ya. Jadi istilahnya kita bertamu kan ya. Jadi sebelum bertamu kita lakukan hal yang baik ya, yang sopan di sana, dijaga alma maternya, istilahnya dijaga sikapnya, attitude-nya, adabnya gitu ya. Karena kalian di sana tidak hanya membawa nama kalian sendiri tapi juga membawa nama baik kami di sini di Akademi Farmasi Surabaya gitu ya. Jadi saya rasa semuanya bisa. Nah, untuk yang nggak hadir di sini nanti silahkan bisa menghubungi saya ya. Karena ini nanti akan masuk ke kriteria penilaian ya, kehadiran untuk pembimbingan ini. Baik, kalau nggak ada pertanyaan bisa saya akhiri. Ada pertanyaan mungkin? Masih belum Pak. Belum. Ya, baik, kalau belum
Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi PKL ini adalah kesempatan kalian untuk benar-benar belajar di dunia kerja. Ya, meskipun kalian selama 2 tahun ini jadi angkatan pandemi ya, tapi saya rasa ini merupakan tantangan buat kalian untuk bisa membuktikan bahwa angkatan pandemi itu tetap bisa memiliki kualitas yang sama dengan angkatan non pandemi. Jadi semoga dengan PKL ini kalian bisa mendapatkan manfaat yang maksimal ya. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.